Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rudian, masih dalam mata pelajaran IPA. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian di rumah semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai bab 2 karena kurang 2 kerajaan atau 2 kingdom yang belum kita pelajari. Untuk bab 2 masih ingat tentang apa? Tentang klasifikasi makhluk hidup. Kemudian ada 5 kingdom. Yang pertama apa? Kingdom Monera, ya benar. Kemudian yang kedua Kingdom Protista. Dan juga kemarin kita mempelajari Kingdom Fungi. Kemudian ada Plantae dan juga Animalia. Untuk Kingdom Monera sudah kita pelajari, Kingdom Protista sudah kita pelajari, Kingdom Fungi juga sudah ya kemarin. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang Kingdom Plantae atau kerajaan tumbuhan, dan juga Kingdom Animalia atau kerajaan hewan. Untuk Kingdom Plantae, kita masuk ke Kingdom Plantae dulu ya. Kingdom Plantae itu dibedakan menjadi 3. Ada Biropita, itu lumut. Kemudian Pteridopita, itu tumbuhan paku. Spermatopita, itu tumbuhan biji. Untuk Biropita atau tumbuhan lumut itu dibedakan menjadi 3 macam. Ada lumut hati, kemudian lumut daun, dan juga lumut tanduk. Untuk lumut daun ini biasanya sering ada di sekitar rumah kalian, mungkin ada ya. Itu biasanya ada di batu bata, yang menempel di batu bata itu. Untuk ciri-cirinya itu memiliki spora, kemudian berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Dia juga memiliki klorofil sehingga dia bisa berfotosintesis. Dan habitatnya itu dia menyukai tempat yang lembab. Ada lumut yang menguntungkan manusia, itu contohnya ada Marsanthia polymorpha, itu dapat dijadikan sebagai obat hepatitis. Kemudian ada Sphagnum schorasum, itu bisa dijadikan sebagai pengganti kapas, tapi dibersihkan dulu dan juga disterilkan. Kemudian untuk Pteridopita atau tumbuhan paku-pakuan itu ini ada contohnya, itu ada paku purba, kemudian paku kawat, ada paku ekor kuda, dan juga paku sejati. Untuk ciri-cirinya itu hampir sama seperti ciri-ciri lumut. Dia juga memiliki akar, daun, batang sejati, namun tidak berbunga dan juga tidak memiliki biji. Kemudian daun mudanya itu menggulung. Untuk contoh jenis tumbuhan paku yang menguntungkan manusia itu ada Adiantum cuneatum, itu paku suplir, itu biasanya dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Kemudian Lycopodium sclavatum itu dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Kemudian Marsilea crenata atau semanggi itu biasanya dibuat untuk sayuran ya. Kemudian untuk Spermatopita atau tumbuhan berbiji itu dibedakan menjadi 2. Ada Angiospermae, itu berbiji tertutup. Gymnospermae itu berbiji terbuka. Untuk Gymnospermae dulu ya. Gymnospermae berbiji terbuka. Itu memiliki ciri-ciri berbiji telanjang karena bijinya tidak dibungkus oleh daun buah. Jadi bijinya langsung dibungkus kayak kulitnya itu. Kemudian alat reproduksi berupa bangun seperti kerucut yang biasanya disebut strobilus. Batangnya itu besar dan juga berkambium. Kemudian memiliki akar yang tunggang, ada juga yang akarnya serabut. Daunnya selalu hijau, sempit, tebal, dan juga kaku. Contohnya itu cemara, pinus, dan juga melinjo. Untuk Angiospermae berbiji tertutup itu dibedakan menjadi 2, yaitu dikotil dan juga monokotil.
Untuk dikotil itu berkeping dua. Ciri-cirinya, dia memiliki dua keping daun lembaga, kemudian akarnya tunggang, batangnya itu berkambium. Untuk daun, tulang daunnya itu menyirip atau menjari. Menyirip atau menjari. Kemudian kelopak bunganya itu kelipatan 4 atau 5. Contohnya ini ada Mangifera indica, nama latinnya mangga ya. Kemudian Psidium guajava, nama latinnya jambu biji. Kemudian untuk monokotil ya sekarang ya. Monokotil itu berkeping satu. Ciri-cirinya dia itu memiliki satu keping daun lembaga, berakar serabut, batangnya tidak berkambium, tulang daunnya sejajar atau melengkung seperti kayak daunnya padi dan juga jagung gitu ya. Kelopak bunganya itu berkelipatan 3. Contohnya ada Oryza sativa, itu nama latinnya padi, Zea mais, itu nama latinnya jagung, Cocos nucifera, itu kelapa, dan Musa paradisiaca, itu pisang. Ini gambarnya. Kemudian kita lanjut ke kingdom animalia atau kerajaannya si hewan, kerajaan hewan. Itu dibedakan menjadi 2 berdasarkan ada tidaknya tulang belakang. Yang pertama, avertebrata atau invertebrata itu tidak bertulang belakang. Dibedakan menjadi porifera, coelenterata, platyhelminthes, nemathelminthes, annelida, mollusca, arthropoda, dan juga echinodermata. Kemudian yang kedua itu vertebrata atau bertulang belakang. Itu dibedakan menjadi reptil, mamalia, aves, pisces, dan juga amfibi. Jika kalian bingung, itu bisa dilihat dari namanya avertebrata dan vertebrata. Kalau avertebrata itu kan lebih panjang ya, avertebrata. Berarti dia tidak bertulang belakang, juga lebih panjang. Kalau vertebrata itu bertulang belakang. Kita pelajari dulu tentang avertebrata ya. Ada 8 ya ini. Yang pertama kita akan pelajari tentang porifera, hewan berpori. Berpori itu berarti seperti kayak spons. Itu memiliki pori. Ciri-cirinya ini memiliki pori-pori. Tubuhnya seperti spons, habitatnya itu di air atau di perairan. Contohnya Spongilia, Euspongia, Potherion, dan Scypha. Ini kalian bisa cari gambarnya di Google ya, bisa kalian searching sendiri ya. Kemudian yang kedua itu Coelenterata atau hewan berongga. Ciri-cirinya tubuhnya itu berongga, memiliki tentakel untuk menangkap mangsa, memiliki sel beracun di permukaan tentakel yang menyengat, ada yang berbentuk polip dan juga medusa. Contohnya ubur-ubur, pasti sudah pernah lihat ya. Kemudian bunga karang, Obelia, hidra, dan juga anemone. Kemudian ada platyhelminthes, nemathelminthes, dan annelida. Platyhelminthes atau cacing pipih. Itu ciri-cirinya cacing ya, tubuhnya itu lunak, tidak bercangkang, tubuhnya simetris bilateral. Contoh dari platyhelminthes itu cacing hati dan cacing pita. Kemudian untuk nemathelminthes itu ciri-cirinya ada tambahannya tubuh bulat panjang tidak bersegmen. Contohnya cacing perut, cacing kremi, dan juga cacing tambang. Kemudian annelida, cacing berbuku-buku. Contohnya cacing tanah, lintah, dan juga pacet. Lanjut ke mollusca atau hewan lunak. Berarti tubuhnya dia lunak, kemudian banyak lendirnya, terbungkus oleh mantel. Kemudian ada yang memiliki cangkang untuk melindungi tubuh. Contohnya ada si cumi-cumi, gurita, siput, kerang, tiram, dan juga remis. Kemudian ini ada arthropoda atau kakinya itu berluas-luas. Ciri-cirinya tubuhnya itu sudah dapat dibedakan antara kepala, dada, dan perut. Kemudian tubuhnya terbungkus zat kitin yang keras. Dia memiliki alat indera yang peka terhadap
bau, kemudian memiliki mata faset atau majemuk ya. Ini dibedakan menjadi 4 kelas ya. Ada krustasea atau udang-udangan, contohnya udang, kepiting, dan rajungan. Ada arachnoida atau laba-laba, itu contohnya kalajengking dan laba-laba. Ada myriapoda, itu lipan, contohnya kaki seribu dan kelabang. Kemudian ada insekta atau serangga, itu kupu-kupu, kumbang, lebah ya maksudnya, lebah dan juga belalang. Next, ini echinodermata atau berkulit duri, contohnya tubuhnya diselimuti duri. Kemudian ada lempengan, ini ciri-cirinya ya, ciri-ciri tubuh diselimuti duri. Ada lempengan zat kapur atau zat kitin yang keras. Kemudian tubuh simetri radial dengan 5 lengan, terdapat sistem ambulakral untuk alat gerak dan bernafas, dan juga menangkap mangsa. Ini dibedakan menjadi 5 kelas. Ada asteroida, itu bintang laut. Echinoida, landak laut, contohnya landak laut bulu babi. Opiuroida, contohnya bintang ular ya. Crinoida, itu lilia laut. Dan holoturoida, contohnya teripang. Kita akan mempelajari mengenai hewan vertebrata ya. Dia itu dibedakan menjadi 5 ya. Ini ada Pisces, Aves, reptil, mamalia, dan juga amfibi. Untuk Pisces itu ciri-cirinya tubuh ditutupi kulit bersisik, kemudian alat gerak itu berupa sirip, alat pernafasannya itu insang. Dari sini kita sebenarnya sudah bisa memberi contoh ya, kalau hewan yang ditutupi kulitnya itu bersisik, punya alat gerak sirip, bernafasnya pakai insang, itu pasti contohnya ikan ya. Kemudian reproduksinya itu ovipar. Ovipar itu berarti dia berkembang biak itu secara bertelur. Nah, contoh dari hewan Pisces itu ikan hiu, ikan emas, ikan bandeng, dan juga ikan yang lain ya. Untuk Aves itu ciri-cirinya tubuh ditutupi bulu, alat gerak berupa sepasang kaki dan sepasang sayap. Kemudian alat pernafasannya itu pundi-pundi udara. Reproduksinya juga ovipar atau bertelur, contohnya ayam, kalkun, dan burung. Untuk reptil, nih ciri-ciri dari reptil. Tubuhnya ditutupi kulit kering dan bersisik. Alat gerak berupa 2 pasang kaki dan otot perut. Kira-kira hewan yang bergerak sama otot perut itu apa? Kalian pernah tahu nggak? Ada yang pernah tahu ya pasti ya. Yang bergerak pakai perut, otot perut itu ular. Kemudian reproduksinya secara ovipar, bertelur, vivipar, melahirkan, dan ovovivipar. Ovovivipar itu bertelur dan juga melahirkan. Contohnya itu kadal, buaya, dan juga ular. Kemudian mamalia, ciri-cirinya tubuh ditutupi rambut, kemudian memiliki 2 pasang alat gerak. Alat pernafasannya itu paru-paru. Contohnya ada kelelawar, paus, lumba-lumba, kambing, sapi, kuda gitu ya. Untuk amfibi itu ciri-cirinya tubuh ditutupi kulit tipis yang lembab. Alat gerak berupa 2 pasang kaki dan hidupnya itu di 2 habitat. Ada 2 tempat, 2 habitat, itu bisa di darat dan di air. Contohnya ada salamander, katak hijau, dan juga katak pohon. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Ini Brian mau menyampaikan dulu mengenai tugas. Tugasnya membuat mind map. Sama seperti pertemuan kemarin, membuat 2 mind map ya. Mind mapnya itu berisi tentang kingdom animalia, kerajaan hewan, dan juga kerajaan tumbuhan. Kemudian setelah mengerjakan mind map, jangan lupa untuk mengerjakan kuis ya. Kalau mau mengerjakan kuis, belajar dulu, jangan asal jawab nanti nilainya 0. Rugi ya kalau nilainya 0 itu. Nah, ini Budian jelaskan sedikit mengenai penulisan Latin. Penulisan
namanya ilmiah padi. Oryza sativa, cara menulisnya huruf awal, kata awal itu pakai menggunakan huruf besar, kemudian diikuti huruf kata awal yang kedua itu hurufnya kecil ya. Jadi O-nya besar, kata yang kedua S-nya kecil, seperti ini ya. Dan penulisannya itu miring. Kemudian atau kalau tidak miring seperti ini ada yang ini, contohnya seperti jagung ini, ziamais. Ini huruf awal tetap besar, huruf keduanya juga kecil, tapi dia tidak dituliskan miring, tapi diganti dengan garis bawah di bawah ini ya. Jadi seperti ini. Untuk penulisan nama Latin itu bisa seperti ini, contohnya ini ya, padi, O-nya besar, S-nya kecil, ditulis miring. Z-nya Z-nya besar, M-nya kecil, diberi garis bawah. Nah, sudah ya. Sekian dan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga Budian doakan semoga anak-anak pinter semua, mengerjakannya disiplin, karena Budian yakin kalian itu calon orang-orang sukses ya. Semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.